Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Undercut Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, mudah segala urusan, dilancarkan usahanya dan lancar puasanya. Semoga bisa mendapatkan amal-amal yang lebih dalam Ramadan ini. Teman-teman, bersyukur kita pada Allah SWT masih diketemukan dengan Ramadan tahun ini. Banyak mungkin diantara saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih puasa bareng, sahur bareng, atau mungkin tarawih bareng, tapi sudah sebagian ada sudah nggak nampak lagi, artinya tidak diketemukan dengan Ramadan ini. Maka kita bersyukur sekali. Teman-teman, pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika bersama para sahabat, beliau hendak menaiki mimbar. Maka beliau berpesan ke sahabat coba mendekat, supaya menyuruh sahabat mendekat. Ketika sahabat mendekat, Nabi SAW naik tangga untuk naik ke mimbar, naik tangga. Ketika menaiki tangga bersama, beliau mengatakan amin. Kemudian naik tangga kedua, beliau juga mengatakan amin. Begitu juga ketika naik tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Setelah beberapa saat beliau di atas mimbar. Kemudian setelah selesai, maka sahabat ini ada yang merasa janggal atau tidak biasanya dilakukan oleh Nabi. Maka sahabat pertama, ya Rasulullah, jenengan tadi kok tidak seperti biasa yang kami lihat, jenengan kok mengatakan amin sampai 3 kali, tiap tangga 1 kali. Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah para sahabatku, tadi malaikat Jibril alaihissalam menampakkan wujudnya di hadapanku, dan beliau berdoa. Ada yang mengatakan beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ucapkan amin. Ucapkan amin. Malaikat Jibril berdoa ketika tangga pertama itu, ya Allah, celakalah orang atau kecelakaanlah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Maka aku mengatakan amin, gitu Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, ketika aku naik tangga kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, kecelakaanlah orang yang mendengar namamu, kata menunjukkan kepada Nabi, maksudnya nama Nabi, mendengar nama Nabi tetapi dia tidak bersolawat. Maka aku mengatakan amin. Kemudian ketika naik tangga ketiga, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya yang telah lanjut usia tetapi tidak bisa menjadi penyebab dia masuk surga. Artinya orang tua itu, yang tua itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Nah, ini celaka. Maka aku mengatakan amin. Teman-teman, nah ini yang berdoa tadi itu malaikat Jibril, rajanya malaikat, ketuanya para malaikat, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bosnya malaikat lah.
malaikat paling utama, malaikat Jibril. Dia antara sekian banyak jutaan miliaran malaikat, dia ketuanya, presidennya lah pokoknya, bosnya malaikat. Itu yang berdoa, yang mengaminkan. Asraful malukot itu makhluk terbaik yang Allah ciptakan, semulia-mulianya makhluk yang Allah ciptakan, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang pokoknya mulia, orang yang paling sempurna, makhluk yang paling Allah bangga, yang paling Allah senangi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengaminkan, yang mendoakan malaikat yang paling mulia, yang paling utama, kemudian yang mengaminkan makhluk yang paling mulia, semulia-mulia makhluk. Kira-kira diijabah enggak? Kalau menurut saya pasti diijabah. Orang paling dekat minta sesuatu. Kita saja yang anak atau orang yang saya minta sesuatu, kita kalau nggak ada pun kita usahakan. Kita misalnya punya anak yang paling kita sayangi, punya anak satu-satunya lagi, kemudian dia minta sesuatu, kita nggak ada, bagaimanapun kita usahakan, karena kita paling kita sayangi, anak satu-satunya pula. Apalagi ini Allah, Rasulullah kekasih Allah SWT. Kok nggak dikasih? Wah, menurut kita ya, kemungkinan besar pasti diterima doanya, diijabah. Teman-teman, perlu kita ingat, itulah yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi doanya, kecelakaanlah atau celakalah orang yang ketemu Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Teman-teman, bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penuh mahfirah, bulan penuh rahmat, semuanya di situ. Pengampunan di situ, rahmat itu, keberkahan di situ, pengampunan di situ tempatnya Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Kok nggak diampuni itu loh? Itu kan kelewatan, kecelakaan, celaka. Yang harusnya pola Ramadan diamalkan dengan puasa, mengamalkan puasa, kemudian diperbanyak dengan sholat malam, kemudian baca Quran, zikir, sodako dan tobat, mahfirah, mohon ampun. Ini gak dilaksanakan, malah dia bermaksiat. Yang harusnya Ramadan diisi dengan amal baik, malah dia bermaksiat. Ya kemungkinan bisa dia tidak diampuni. Maksiat aja, Allah jumpakan dia dengan Ramadan, tapi diisi dengan maksiat. Itulah yang malaikat Jibril doakan, supaya celaka. Ketemu Ramadan kok masih maksiat aja, nggak diisi dengan kebaikan. Tempatnya kebaikan, bulannya kebaikan, suasana kebaikan. Kok kita dengar Al-Quran, orang tadarus malam hari sampai jam 12, kita nggak akan sumpek, nggak akan susah, nggak akan komplain. Coba kalau bulan Ramadan ngaji atau tadarus di masjid pakai speaker sampai jam 10 aja kita udah protes, banyak yang protes. Tapi ini jangan kan saya 12 sampai puluh 1 hari semalam aja orang tadarus pakai mic, orang nggak ada yang protes, nggak ya, nyaman gitu. Suasana seperti itu, suasana ada keberkahan. Lah ini kok nggak diampuni? Masya Allah, memang betul kecelakaan baginya. Doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Maka teman-teman, mari kita isi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Hentikan perbuatan maksiat kita. Gak bisa mengurangi, kalau kita belum bisa menghentikan, mengurangi. Mandek, ngempet. Ulama mengatakan bahwa sebenarnya torikoh yang paling berat adalah mengempet atau menahan maksiat. Nggak bermaksiat itu torikoh yang paling berat. Nah ini bukan kok, ulama kata bukan kok torikoh yang besar itu zikir 100.000 kali, juta kali semalam, bukan. Torikoh yang paling berat itu menahan maksiat, nggak bermaksiat, itu torikoh yang paling berat. Nah demikian teman-teman. Kemudian
doa yang kedua, celakalah orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak bersolawat. Nah, ini kadang karena ketidaktahuan ya, jadi bertanya-tanya mengapa demikian, mengapa cuma nama Nabi kok tidak bersolawat kok sampai celaka. Begini teman-teman, hakikatnya sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada diri kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan adik kita, bukan lainnya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dakwahnya, kita nggak mungkin kenal Islam dan kita nggak mungkin selamat. Ini baru di sini. Di akhirat nanti yang berhak diberi kemenangan syafaat adalah Kanjeng Nabi. Orang tua kita nggak bisa, saudara kita, istri kita, anak kita nggak bisa, tapi Nabi. Nah, ini Nabi, dia nggak kenal kita, nggak kenal si A si B, tapi umatnya. Dia mendoakan umatnya, mensyafaati umatnya. Nah, ini bayangkan, kita yang bermaksiat, kita yang macam-macam lah, tapi Nabi yang mensyafaati, sama saja gitu loh. Kita yang berutang, Nabi yang bayar gitu loh. Nah, gambaran ini loh, kita utang mungkin jutaan gitu, Nabi yang bayar. Nabi nggak tahu apa-apa, nggak dapat apa-apa, nggak kebagian apa-apa, tapi dia yang bayar. Gimana itu? Gitulah baiknya Nabi pada kita. Maka kok kita cuma sholawat aja nggak mau, itu sudah kebangetan. Makanya malaikat Jibril doakan buat celaka yang diaminkan oleh ya. Kalau saya pun ya celaka lah itu. Orang diucapkan dengan nama Nabi itu mung sholawat tuh, nggak suruh ngapa-ngapain, nggak mau. Itu makanya orang paling bakhil itu orang nggak mau sholawat kepada Nabi. Nah, ini itulah pentingnya sholawat itu. Maka tadi dianjurkan bersolawat kepada Nabi itu mensolawati kita, artinya pahalanya berlipat-lipat. Dikatakan bahwa semua amal itu harus dibarengi dengan ikhlas. Hati kita, pikiran kita harus ke sana semua. Artinya sholat ikhlas ya, maka dia. Tapi kalau sholawat walaupun kita nggak suka, walaupun kita benci, maaf misalnya benci, tapi kita sholawat, maka itu pahala. Bayangkan, itulah khusus untuk sholawat. Kalau kita berzikir harus tawadu segala macam syarat-syaratnya, pikiran segala macam. Tapi kalau sholawat kepada Nabi, walaupun orang pembenci, maka dia akan dapat barokah, akan mendapat manfaat. Nah, ini sholawat, ini penting sholawat. Makanya malaikat Jibril mendoakan supaya celaka orang yang tidak bersolawat kepada Nabi ketika mendengar Nabi, maka Rasulullah aminkan. Nah, ini. Kemudian doa yang ketiga, celakalah orang yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dan sudah tua, tapi dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya tidak berkhidmat kepada orang tuanya. Itu kecelakaan baginya, celaka. Berkhidmat merawat orang tua dia tidak atau enggan, tidak mau, maka itu kecelakaan baginya. Karena orang tua berjasa kepada kita, yang membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan hingga kita dewasa, atau kita hingga bisa hidup seperti ini. Nah, ini. Tapi kita tidak berkhidmat, tidak melayani, tidak menjunjung beliau, kedua orang tua kita atau salah satunya, maka itu kecelakaan baginya. Maka kita supaya ingat, baik orang tua kita masih ada sudah tidak ada, maka kita berkhidmat, berbakti. Kalau masih hidup ya kita berakti dengan secara zahir, apa yang kita tolong semua kita berbuat baik, jangan sampai berkata kasar, tidak boleh kita memanggil namanya. Kalaupun orang tua kita masih musyrik, maka kita tidak boleh membencinya. Kalaupun mengajak dengan bahasa yang lemah lembut, kalaupun nggak mau kita doakan, jangan berkata kasar. Kemudian bagaimana nafkahnya kita tanggung. Nah, ini
itu tanggung jawab anak itu. Nah kalau orang tua yang sudah, apalagi sudah tua, sudah 65 70 tahun sudah nggak bisa begitu. Nah ini maka kita berbuat baik. Kalau sudah meninggal ya kita kirim doa, amal kebaikan, sedekah untuk dia, kemudian kita silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita yang dahulu gitu. Nah, demikian ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan atau kita sharing kan, kita saling mengingatkan, semoga ada manfaatnya, bermanfaat buat kita. Demikian, semoga bermanfaat, semoga diberi kesehatan, semoga lancar puasanya. Mohon maaf atas mungkin ada kesalahan, pasti ada kesalahannya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.